namanya Ben Amin adalah Bunda dan Mak Miletan untuk aliansi menyelamatkan Indonesia. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah dari beberapa tadi dari bunda-bunda kita sebenarnya saya tidak perlu hanya menguatkan saja bahwa terima kasih telah memberikan kesempatan dan terkhusus kepada Habib yang telah mendukung dan mendorong dan juga tokoh-tokoh nasional untuk menyelamatkan Indonesia yang lagi tidak baik-baik dan lebih parahnya lagi diintervensi, dipasung oleh suatu negara rezim yang berkong-kalingkong yang apa disampaikan oleh Bunda kita, Bunda Nurdiati. Ini yang perlu kita ingatkan sebelum terlambat. Kita datang di sini adalah di depan MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan mahkamah kalkulator. Untuk itu, revitalisasi tepat tanggal 16 April, kita berharap MK mungkin mempertanyakan kenapa datang ke MK setelah Pilpres, padahal proses oleh yang dilakukan oleh KPU dari awal sampai pelaksanaan sampai akhir kecurangan yang telah dilakukan secara terang-terangan, tidak perlu kita sebutkan. Kenapa? Pendaftarannya 02 tanggal 25 Oktober ditutup, tanggal 27 mereka daftar. Masalah usia karena pamannya ada di sana itu 40 sampai 70, jadikan 35. Andaikan 35 tahun itu berlaku tahun 2029, dan ini proses sampai lagi dicawe-cawe oleh rezim mengintervensi melalui salah satu paslon 02. Kita kenapa? Kita harus jujur dan berharap MK dan seluruh mahasiswa dan seluruh kampus, seluruh intelektual, seluruh ulama dan seluruh rakyat Indonesia datang ke sini dan mencermati. Mudah-mudahan MK punya hati nurani. 8 MK yang mengeluarkan ahli hukum jangan terjebak. Ahli hukum salah satu terjebak melacurkan profesornya demi kepentingan sesuatu yang ilegal. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita cermati. Sadarlah sebelum terlambat Indonesia hancur. Mari kita bersama, baik 01, baik itu 03 dan tokoh seluruh Indonesia bersatu untuk menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini analisa ekonomi. Beliau ini saya sudah kenal cukup lama. Tokoh di BI Bank Indonesia dan juga menjadi tokoh yang luar biasa konsen di dunia pergerakan keadilan dan kejujuran di bangsa dan negara kita. Kepada Bapak Haji Agus Yunanto, disilakan. Mana orangnya? Ada naik belum? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mama Allahu Akbar. Kenapa jadi lemes begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah sore, masih tetap semangat ya semuanya ya. Ya Sobri, Afwan, ada di atas. Sam Novel Pamumin, Afwan, anak di atas. Bapak Ibu, para pejuang perubahan, rahimakumullah. Saya Gus Yunanto, Sadarullah. Saya di Timnas diamanahkan sebagai Sekretaris Pemenangan Luar Negeri. Yang ingin saya share, sampaikan pada Bapak Ibu semua beberapa poin penting terkait dengan kompetisi saya sebagai perwakilan Timnas mewakili teman-teman di luar negeri. Tadi baru saja saya ketemu dengan seorang tokoh dari sebuah partai yang mengabarkan bahwa kasus KM50 Kiai Sobri Nomor Bamomi akan diangkat kembali. Allahu Akbar. Dan akan diajukan ke Mahkamah Internasional lewat PBB di Jenewa. PBB ada dua di dunia ini, satu di Jenewa, satu di New York. Saya punya sahabat di
di Zurich yang akan mengangkat hal ini kembali, diangkat kembali. Beberapa tahun lalu ketika peristiwa KM50 terjadi, saya Sobri dan Bapak-Ibu sekalian, kita pernah dibantu oleh seorang sahabat saya, Mujahidah dari Bern, dari Zurich, Switzerland, diangkat kasus KM50 ke PBB Jenewa, dan oleh PBB Jenewa direspon suratnya dalam bahasa Prancis, tapi tidak masuk sampai ke negara kita. Masya Allah. Ya, Curang tidak itu curang tidak. Jahat tidak itu jahat tidak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah akan diangkat kembali kasus ini, kembali dari Jenewa. Tadi baru saja saya ketemu di Pancoran sama sahabat saya. Insya Allah ini A1, tapi ini terbuka buat kita semua. Dari KM50 nantilah akan terangkat semua masalah yang terjadi di negara ini. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika saya menjadi saksi di KPU dari Timnas untuk perolehan suara luar negeri, Bapak Ibu, untuk diketahui saja, saya dan teman-teman dari tim hukum dan juga dari tim Satgas Saksi PKS bersama-sama berjuang di KPU. Saya selama seminggu bertugas di sana. Alhamdulillah, kalau kita bersuara, maka KPU akan dengar, MK akan dengar. Saya memasalkan dua kasus yang terjadi di Jeddah dan di Kairo. Tadinya di Kairo suara kita 0. Ketika saya angkat masalahnya bahwa saya punya bukti Kairo menang 73%, saat itu pula Sirekap berubah dari 0 menjadi 73%. Jadi kita harus punya data fakta. Gak bisa kalau cuma ngomong doang, gak bisa diterima. Fakta hukum harus ada data faktanya. Nah, saya punya itu dari sahabat saya di Kairo. Jeddah pun demikian. Ya, jadi sekarang tadi siang tim hukum kita sudah ke MK di sebelah sana menyampaikan data bukti yang berupa kesimpulan. Saya sudah dapat materinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan para hakim MK dikirakan hatinya Allah oleh membolak balik hakim Malaysia, sehingga nanti mereka bisa menerima kesimpulan yang kita sampaikan tadi siang jam 1 di sana. Ya, ada Kapten Saudi, ada ketua tim hukum kita Dr. Ari tadi di sana sama tim hukum. Mudah-mudahan MK menerima, kita doakan. Amin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, tetap semangat, berjuang. Harapan kita masih ada minimal putaran kedua. Allahu Akbar. Kualifikasi. Insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera.